Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nur Laila Lestari, yang kedua ada dari Askia Anwar, dan yang ketiga ada Raden Muhammad Evan Wirya Kusuma. Di sini kelompok kami akan membahas tentang matriks. Yang pertama itu ada matriks bersekat. Pengertiannya itu adalah matriks pastisi atau matriks sekatan adalah matriks yang dibagi-bagi menjadi matriks yang lebih kecil yang disebut submatriks. Matriks pastisi ditandai dengan garis terputus-putus mendatar atau tegap di antara baris dan kolomnya. Sebuah matriks dapat disekat-sekat menjadi beberapa matriks bagian atau sekatan. Sekatan-sekatannya dapat berupa matriks-matriks yang lebih kecil atau bahkan berupa skalar-skalar, tergantung pada jumlah sekatnya. Penyekatan sebuah matriks ditunjukkan oleh garis-garis horizontal dan vertikal di antara baris-baris atau kolomnya. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama itu matriks A, di mana A1 bersekatan dengan A2. Yang di mana baris pertama itu ada angka 1, 3, 5, 7, baris kedua 2, 4, 6, 8, bersekatan dengan baris yang di bawah atau ketiga itu 6, 5, 4, 3, dan yang keempat itu 7, 0, 2, 9. Yang di mana A aksen atau transpose itu perubahan antara dari baris berubah menjadi kolom, yang dimana A1 transpose bersekatan dengan A2 transpose, yang dimana kolom pertama itu ada 1, 3, 5, 7, kolom kedua ada 2, 4, 6, 8, yang bersekatan dengan 6, 5, 4, 3, dan kolom yang terakhir 7, 0, 2, 9. Nah, yang nomor 2 itu sama aja, cuman di sini kita kayak dibalik dari yang matriks yang A itu. Jadi misalkan yang di sini kan B1 ini yang bersekatan dengan B2, yang di mana kolom pertama 5, 4, 0, kolom yang kedua 6, 3, 9, yang bersekatan dengan 7, 2, 9, 8, 1, 0. Nah, B aksennya ini B1 aksen atau transpose yang bersekatan dengan B2 transpose atau aksen, yang dimana barisnya 5, 4, 0, baris kedua 6, 3, 9, bersekatan dengan 7, 2, 9, dan 8, 1, 0. Determinan matriks. Pengertiannya itu determinan dari sebuah matriks ialah penulisan unsur-unsur sebuah matriks bujur sangkar dalam bentuk determinan, yaitu di antara sepasang garis tegak atau di garis tegak ini, teman-teman. Determinan dari matriks A lazim dituliskan dengan notasi determinan A atau DA. Determinan berbeda dari matriks dalam 3 hal. Yang pertama, determinan unsur-unsurnya diapit dengan sepasang garis tegak, sedangkan matriks unsur-unsurnya diapit dengan tanda kurung. Yang kedua, determinan senantiasa berbentuk bujur sangkar, atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom yang dimana M sama dengan N. Sedangkan matriks tidak harus demikian. Yang ketiga, determinan mempunyai nilai numerik atau bisa dihitung, tapi tidak demikian halnya dengan matriks. Nah, di sini contohnya matriks A, A11, A12, A21, dan A22. Determinannya itu determinan A, A11, A12, A21, dan A22. Nilai numeriknya itu sama dengan A11, A22 dikurang A21 dikali A12. Contohnya, yang pertama, itu kita kali silang, teman-teman. 2 dikali 5 dikurang 4 dikali 3 itu sama dengan minus 2. Yang kedua, itu 2 dikali 5 dikurang 4 dikali minus 3 sama dengan 22. Nah, kalau yang berordo 3 kali 3 ini, kita memakai rumus Sarus. Nah,
Jadi yang kolom pertama sama kolom kedua itu kita keluarkan. Yang keluarkan 147 sama 258, yang dimana kita menghitungnya posisi kanan dulu, setelah itu yang bagian kirinya. Hubungan antara kofaktor dan minor, yang dimana rumusnya itu AIJ sama dengan minus 1 pangkat I tambah J M kapital IJ. Prinsip penyelesaian determinan dengan cara seperti ini hanya berlaku sampai dengan determinan berdimensi 3. Tidak terap untuk menyelesaikan determinan yang berdimensi lebih tinggi. MIJ adalah minor dari unsur AIJ yang diperoleh dengan jalan menutup baris ke-1 dan kolom ke-J dari determinan A. AIJ adalah kofaktor dari unsur AIJ. A11 sama dengan minus 1, pangkatnya itu sesuai sama yang A11, M11. Yang dimana minus 1 pangkat 2, M11 sama dengan positif M11. A12 sama dengan minus 1, 1 tambah 2, pangkat 1 tambah 2, M1 tambah M12. Yang dimana pangkatnya menjadi 3. Nah, hasilnya itu minus M12. Terakhir, A13 itu pangkatnya jadi 1 pangkat 1 tambah 3, yang dimana menjadi positif. Kofaktor AIJ praktis adalah sama dengan minor MIJ itu sendiri jika I tambah J menghasilkan bilangan genap dan AIJ adalah negatif dari MIJ apabila I tambah J menghasilkan bilangan ganjil. Penyelesaian determinan dalam notasi minor. Determinan A sama dengan A11, M11 dikurang A12 dikali M12 ditambah A13 dikali M13 sama dengan sigma dari NIJ minus 1 AIJ dikali MIJ. Determinan A11 dikali A kapital 11 ditambah A kecil 12 dikali A kapital 12 ditambah A kecil 13 dikali A kapital 13. Cara penyelesaiannya, determinan yang dikembangkan oleh Laplace ini dikenal dengan sebutan metode ekspansi dengan faktor. Berlaku atau terap untuk determinan berdimensi berapapun. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Yang berorder 3 kali 3. Yang dimana kita pakai cara yang tadi yang seharusnya itu atau pakai cara ini yang yang ditutup. Jadi 147 kita tutup, 1, 2, 3-nya kita tutup. Jadi sisanya 5, 6, 8, 9 dan dikali silang. Nah, selanjutnya seperti itu teman-teman. Dari M12, M13. Nah, dari hasilnya determinan A ini, yang dimana kita dapatkan 1 dikali minus 3 ditambah 2 dikali 6 ditambah 3 dikali minus 3 itu hasilnya 0. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dera. Ya, selanjutnya ada adjoint matrix. Bisa di next. Ya, pengertian dari adjoint itu sendiri, adjoint matrix sendiri, adjoint dari satu matriks ialah ubahan dari matriks kofaktor-kofaktornya dengan rumus ADJ ADJA sama dengan AIJ aksen. Jadi adjoint dari suatu matriks lain adalah berupa sebuah matriks juga. Untuk dapat membentuk sebuah adjoint terlebih dahulu harus diketahui kofaktor-kofaktornya. Untuk mengetahui kofaktor-kofaktor terlebih dahulu harus diketahui minor-minornya. Sebelumnya, untuk dapat mengetahui minor, terlebih dahulu harus dipahami prinsip-prinsip penyelesaian dan sifat-sifat determinannya. Contohnya, yang pertama ini ada andaikan A 147 258 369, maka determinan A-nya ini 147 258 369. Untuk M11-nya ini sama seperti rumus yang tadi yang sudah dijelaskan. Kalau M11 ini artinya yaitu kolom 1 baris ke-1 itu ditutup
Jadi dapatnya ini yang nilainya 58 sama juga sama 69. Itu untuk M11 yang dimana ini dihitungnya dengan cara perkalian silang. Jadi 5 kali 9 plus 8 dikali 5 hasilnya minus 3. Untuk M12, M13, M21 dan seterusnya itu sama pakai cara seperti itu, dan juga berhitungnya dikalikan silang antara kolom atas dengan kolom bawah. Bisa di next. Nah, karena AIJ minus 1 pangkat I tambah J M kapital IJ, maka A11 sama dengan minus 1 pangkat 2 dikalikan minus 3 sama dengan minus 3. Untuk A12 sama dengan minus 1 pangkat 3 dikalikan minus 6 sama dengan 6. A13 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikalikan minus 3 sama dengan minus 3. A21 sama dengan minus 1 pangkat 3 dikalikan 6 sama dengan dikalikan minus 6 sama dengan 6. A22 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikalikan minus 12 sama dengan minus 12. A23 sama dengan minus 1 pangkat 5 dikalikan minus 6 sama dengan 6. Untuk A31-nya minus 1 pangkat 4 dikalikan minus 3 sama dengan minus 3. A32-nya sama dengan minus 1 pangkat 5 minus 1 pangkat 5 dikalikan minus 6 sama dengan 6. Untuk A33-nya sama dengan minus 1 pangkat 6 dikalikan minus 3 sama dengan minus 3. Untuk yang angka-angka minus seperti untuk angka-angka yang seperti contohnya A11 minus 1 pangkat 2 minus dikalikan minus 3, minus 3-nya itu didapat dari contoh sebelumnya. Dan juga kayak minus 6 dan minus 3 itu diambil dari hasil contoh sebelumnya. Kemudian ada AIJ sama dengan A11 dalam baris pertama ada A11, A12 sama A13. Untuk baris yang kedua ada A21, A22 dan A23. Untuk baris yang ketiga ada A31, A32 dan A33. Dengan kita isi sesuai dengan hasil yang di atas, yaitu minus 3, 6, dan minus 3. Kemudian baris kedua ada 6, minus 12, terus 6. Kemudian ada minus 3, 6, dan juga minus 3. Jadi adjoin A sama dengan AIJ aksen sama dengan minus 3. Baris pertama minus 3, 6, minus 3, 6, minus 12, 6, minus 3, 6, minus 3. Sama dengan minus 3, 6, minus 3, 6, minus 12, 6, minus 3, 6, minus 3. Kemudian dalam contoh ini secara kebetulan matriks kofaktor AIJ sama lama dengan ubahannya. AIJ sama dengan AIJ aksen. Berarti matriks kofaktor tersebut merupakan matriks simetrik. Selanjutnya ada pembalikan matriks. Pengertian dari pembalikan matriks ini, membalik sebuah matriks berarti mencari suatu matriks balikan yang apabila dikalikan dengan matriks aslinya menghasilkan matriks satuan. Balikan dari matriks A adalah matriks balikan A-1 atau B, yakni jika dan hanya jika A-1 sama dengan I atau B sama dengan I. Matriks balikan hanya terdapat pada matriks yang berbentuk bujur sangkar. Akan tetapi tidak setiap matriks bujur sangkar mempunyai balikan. Hanya matriks bujur sangkar yang non-singular yang atau determinannya sama dengan 0 yang memiliki balikan. Kemudian ada pembalikan matriks berorde 2 kali 2. Andaikan B adalah balikan dari A, maka untuk dapat membentuk B itu haruslah diperoleh lebih dahulu unsur-unsurnya atau
BIN. Nilai-nilai BIJ dapat dihitung berdasarkan penemuan seperti di urutan berikut. Andaikan A sama dengan A11 bersekatan dengan A21, A12 bersekatan dengan A22, dan balikannya dilambangkan dengan A-1 sama dengan B sama dengan B11 bersekatan dengan B21, B12 bersekatan dengan B22. Ya, contohnya di sini tentukan kalau ada balikan dari matriks A sama dengan 8, 5, 4, 3. Jadi determinan A-nya ini 8, 5, 4, 3 sama dengan 4. Berarti A non singular dan A minus 1 ada. Kenapa dikatakan non singular? Karena hasilnya ini tidak nol, jadi dikatakan non singular. Kemudian untuk B11-nya sama dengan kita menggunakan rumus A22 per determinan A sama dengan seperti rumus yang tadi, yang A22-nya itu dia ada pada angka 3 per determinan A-nya ini sama dengan hasil dari determinan A-nya yaitu 4 sama dengan 3 bagi 4 sama dengan 0,75. Untuk B21-nya minus A21 per determinan A sama dengan minus 5 per 4 sama dengan minus 1,25. B12 sama dengan minus A12 minus A12 per determinan A sama dengan minus 4 dibagi 4 sama dengan minus 1. Untuk B22-nya sama dengan A11 per determinan A sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 4. Jadi A-1 sama dengan B sama dengan 8, 5, 4, 3 sama dengan 0,75 minus 1,25 minus 1, 2. Ya, terus selanjutnya ada pembalikan matriks berorder lebih tinggi. Pembalikan matriks berada lebih tinggi, pembalikan matriks yang berada lebih tinggi pada prinsipnya sama seperti pembalikan matriks berorder 2x2. 2x2 di atas. Nah, ya di sini bisa kita lihat dari contoh gambarnya, andaikan A sama dengan A11 sampai dengan ke A1N, yang dimana maksudnya ini lebih ke tidak di dari sekian A11 ini A1N itu lebih bisa ditentukan sampai ke berapa matriksnya. Kemudian di bawahnya ada AN1 titik-titik ANN. Dan untuk balikannya A-1 sama dengan minus B. Maka menurut definisi AB ini sama dengan I. Nah, untuk ke bawahnya sama untuk A11-nya sampai ke A1N, kemudian untuk AN1-nya sampai ke ANN. Dan untuk B1-nya sampai ke dengan ke B1N, kemudian ada BN1 sama dengan B ke NN sama dengan 1, 0, kemudian di sini dari tengah ke garis paling akhir sebelah kanan, di tengahnya ada angka 1, kemudian di sini di sebelah kirinya ada 0. Kemudian di sini ada A11 B11 ditambah dengan titik plus A1N B1N sampai matriks ke A11 B1N ditambah titik-titik plus A1N BNN. Di mana bersama dengan AN1 B11 ditambah dengan titik-titik plus ANN B1N yang dengan matriks AN1 B1N ditambah dengan titik-titik A NN BNN sama dengan hasilnya sama seperti contoh di atasnya, yaitu 1, 0 di tengahnya angka 1, kemudian ada 0 dan 1. Untuk
C masih sama, caranya seperti yang di atas, dan hasilnya sama. Yang dimana keterangan ini CIK sama dengan sigma N, J sama dengan K, HIJ, BJK. Jika itu sama dengan 1, jika I sama dengan K, di mana I sama dengan 1,2, titik sampai ke N. Kemudian kalau jika yang sama dengan 0, jika I-nya sama dengan K. Dan dengan cara ini untuk menemukan sebanyak N pangkat 2 unsur-unsur matriks balikannya atau BIJ, terdapat N2 persamaan mengandung BIJ yang harus diselesaikan. Jadi jika misalkan matriks yang hendak dibalik berorder 4 kali 4, berarti 4 pangkat 2 unsur matriks balikan yang sama harus dicari. Untuk itu terdapat 4 pangkat 2 persamaan yang mengandung unsur-unsur matriks balikan yang harus diselesaikan. Dalam praktek sehari-hari, pekerjaan membalik matriks keluarga besar tidak terlalu dilakukan dengan tangan atau secara manual. Berbagai paket piranti atau lunak atau software untuk tersedia untuk itu. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan sama Evan. Iya, baik. Untuk selanjutnya yaitu pembalikan matriks dengan adjoint dan determinan. Membalik suatu matriks dapat pula dilakukan dengan menggunakan adjoint dan determinan dari matriks yang bersangkutan. Hubungan suatu matriks wujud sangkar yang non-singular dengan adjoint dan determinannya adalah A besar min 1 sama dengan adjoint titik A besar dikali A besar per A determinan. Dari hubungan ini terlihat A besar min 1 ada atau dapat dibentuk jika dan hanya jika determinan A sama dengan 0. Lalu untuk contoh pertama yaitu tentukan jika ada balikan dari matriks A besar. Itu sama dengan dalam bentukan matriks itu ada 8, 4, 5, 3. Lalu untuk determinan 8, 4, 5, 3 sama dengan 4. Yang berarti untuk A besar min 1 ada. Untuk minor-minornya ialah M11 sama dengan 3, M12 sama dengan 5, M21 sama dengan 4, dan M22 sama dengan 8. Lalu untuk kofaktornya ialah A, IJ. A besar IJ sama dengan min 1 akar I plus J dikali M IJ. Maka A11 sama dengan min 1 akar 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3. Lalu untuk A12 sama dengan min 1 pangkat 3 dikali 5 sama dengan min 5. Lalu untuk A besar 21 itu min 1 pangkat 3 kali 4 sama dengan min 4. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada A besar 22 min 1 pangkat 4 kali 8 sama dengan 8. Lalu untuk determinan A besar IJ sama dengan A besar 11, A besar 12, A besar 21, A besar 22 sama dengan 3, min 5, min 4, dan 8. Lalu untuk adjoint kali A besar sama dengan determinan A besar IJ sama dengan 3, min 5, min 4, 8 sama dengan 3, min 4, min 5, 8. Jadi untuk posisi pada saat A12 dan A21 itu berpindah tempat. Next. Lalu untuk selanjutnya itu A besar min 1 sama dengan adjoint kali A besar per determinan A sama dengan 3, min 5, min 4, 8 per 4. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 0,75 min 1, min 1,25 dan 2. Jadi determinan matriks yang 8, 4, 5, 3, min 1 sama dengan 0,75 min 1,
min 1,25 dan 2. Lalu untuk contoh ini terbukti bahwasannya A besar min 1 sama dengan I besar, yakni 8453 kali 0,75 min 1 min 1,25 dan 2. Itu sama dengan 1001. Lalu untuk contoh kedua itu pada matriks 3 kali berorder 3 kali 3. Yang dimana pada determinan B matriks itu terdapat angka 3, 2, 5, 4, 0, 3, 2, 2, 3. Itu sama dengan 0 ditambah 12 ditambah 40 dikurang 0 dikurang 24 dikurang 18 sama dengan 52 dikurang 42 sama dengan 10. Yang dimana berarti B besar min 1 itu ada. Untuk penjelasannya itu M11 sama dengan 0, 3, 2, 3 sama dengan min 6. Lalu untuk selanjutnya M12 sama dengan 4, 3, 2, 3 sama dengan min 6. Selanjutnya M21, 2, 5, 2, 3 sama dengan min 4. Lalu untuk M22 sama dengan 3, 5, 2, 3 sama dengan min 1. Lalu M31 sama dengan 2, 5, 0, 3 sama dengan 6. Lalu untuk yang terakhir M32 sama dengan 3, 5, 4, 3 sama dengan min 11. Selanjutnya yaitu B11 sama dengan min 1 pangkat 2 kali min 6 sama dengan min 6. Lalu untuk B12 sama dengan min 1 pangkat 3 kali min 6 kali sama dengan min 6. Lalu untuk B21 sama dengan min 1 pangkat 3 kali min 4 sama dengan 4. Lalu untuk B22 sama dengan min 1 pangkat 4 kali min 1 sama dengan min 1. Lalu untuk B31 sama dengan min 1 pangkat 4 kali 6 sama dengan 6. Lalu untuk B32 itu min 1 pangkat 5 dikali min 11 sama dengan 11. Lalu untuk selanjutnya itu yang pada golongan ketiga yaitu M13 4002 2 sama dengan 8. Lalu untuk M23 itu 3222 sama dengan 6. Lalu untuk M33 sama dengan 3240 sama dengan min 8. Lalu untuk B13 itu yaitu min 1 pangkat 4 kali 8 sama dengan 8. Lalu untuk B23 nya itu sama dengan min 1 pangkat 5 kali 2 sama dengan min 2. Lalu untuk yang terakhir B33 yaitu min 1 pangkat 6 kali min 8 sama dengan min 8. Lalu untuk selanjutnya itu untuk determinan BIJ itu berarti min 6, min 6, 8, 4, min 1, min 2, 6, 11, min 8. Lalu untuk adjoint B besarnya itu ialah determinan B besar IJ min 1 sama dengan min 6, min 6, 8, 4, min 1, min 2, 6, 11, min 8. Lalu untuk B min 1 sama dengan adjoint kali B besar per determinan B sama dengan 0, min 0,6, 0,4, 0,6, min 9,6, min 0,1, 1,1, 0,8, min 0,2, min 0,8. Lalu untuk selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear. Teori matriks dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sehimpun persamaan linear yang terdiri atas M kecil persamaan dengan N kecil bilangan anu dapat disajikan dalam bentuk notasi matriks. Sebagai contohnya yaitu A11 X1 ditambah A12 X2 tambah titik lalu ditambah A1N X lalu XN sama dengan C1 yang berarti cara pembacanya yaitu A12 X1 ditambah A22 X2 ditambah sekian-sekian ditambah A2N XN sama dengan C2. Lalu untuk yang selanjutnya itu
AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah demikian ditambah AMN XN sama dengan CN. Lalu dari contoh tersebut dapat ditulis menjadi berupa A besar M kecil X kali N, lalu X N kecil dikali 1 sama dengan C M kali 1. Itu ada beberapa rumusnya terlebih dahulu di atas, yaitu X besar M kecil kali N kecil sama dengan A besar min 1 N kecil kali 1 lalu CN kali 1. Lalu untuk contohnya itu ialah X1 ditambah X2 dikurang X3 sama dengan 6. Lalu untuk 3X1 dikurang 4X2 ditambah 2X3 sama dengan min 2. Lalu untuk 2X1 ditambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 0. Yang berarti pada determinan A yaitu 1, 1, min 1, 3, min 4, 2, 2, 5, 1. Sama dengan min 3, 6. Lalu untuk determinan X1 yaitu 6, 1, min 1, min 2, min 4, 2, 0, 5, 1. Itu sama dengan min 7, 2. Lalu untuk determinan X2 sama dengan 1, 6, min 1, 3, min 2, 2, 2, 0, 1. Sama dengan 0. Lalu untuk yang terakhir determinan X3 yaitu 1, 6, 6, 3, min 2, min 2, 2, 0, 0 sama dengan 144. Lalu untuk keterangannya itu X1 sama dengan determinan X1 per determinan A sama dengan min 72 per min 36 sama dengan 2. Lalu untuk X2 yaitu determinan X2 per determinan A sama dengan 0 per 3 min 36 sama dengan 0. Lalu untuk yang terakhir yaitu X3 sama dengan